Nah, ini adalah indukan ikan koi yang insya Allah akan saya pijahkan pada hari ini. Dan kondisi kolam sudah saya surutkan untuk melakukan pemilihan indukan ikan koi. Dan beberapa indukan ikan koi pejantan dan betina yang akan saya pilih diantaranya yang pertama yang satu ini ya, yang kedua yang kumpai ini, ketiga ini ya, dan yang keempat itu tuh yang kuning ya. Karena untuk kriterianya sudah memenuhi syarat untuk menjadi indukan ikan koi. Dan perlu teman-teman tahu bahwa ikan koi yang saya miliki ini bukanlah ikan koi yang berkualitas. Ini hanyalah ikan koi yang dijual di pasaran dengan harga murah. Namun untuk skala hobi seperti saya ini sangat-sangat mengasihkan dan membuat saya bisa rileks setiap hari ya. Dan untuk saat ini saya akan kembali memijahkan ikan koi untuk produksi pribadi ya, dan hasilnya bisa dibagikan ke saudara-saudara untuk cendera mata ketika berkunjung ke rumah. Mungkin kita akan langsung saja melihat ciri-ciri ikan koi jantan dan betina pada bak yang telah saya sediakan. Per dolar. Dan ini teman-teman indukan ikan koi yang sudah saya pilih dan saya pindahkan kepada bak untuk lebih memudahkan dalam proses pemilahan indukan ikan koi ya. Dan kelima ekor indukan ikan koi ini sudah memiliki kriteria yang cocok untuk kita pijahkan ya, karena sudah memiliki umur yang cukup ya, yang sudah agak tua, kisaran dari 2 tahun ke atas, serta memiliki ukuran tubuh yang tidak terlalu kecil ya. Karena ikan saya ini ikan lokal dan ikan yang saya beli ini saya beli dari toko akuarium, jadinya ikan ini tidak bisa tumbuh dengan jumbo ya. Nah, untuk membedakan indukan jantan dan betina dari ikan koi, teman-teman bisa melihatnya dengan sangat mudah ya. Yang bisa kita lihat dari bentuk tubuhnya ya. Yang pertama, untuk indukan betina ikan koi, teman-teman bisa melihatnya yang pertama adalah dari postur tubuhnya ya. Postur dari indukan betina ikan koi yaitu cenderung lebih gemuk dan besar ya. Namun untuk ikan koi yang saya miliki ini belum termasuk besar ya. Kisaran dari semua ikan koi indukan yang saya pakai ini kisaran dari 40 sampai 50 cm ya untuk kisaran besar indukan ikan koi yang saya miliki ini. Dan lanjut lagi untuk indukan betina
yang teman-teman bisa lihat adalah yang pertama dari postur tubuhnya yang gemuk dan cenderung besar ya. Yang kedua adalah jika indukan yang siap bertelur itu ialah memiliki perut yang buncit ya. Perut yang buncit itu menandakan bahwa ikan koi sudah menggendong telur. Namun untuk mengetahui apakah ikan koi sudah bisa dipijahkan atau belum itu dilihat dari perut yang membuncit itu sudah melembek ya. Seperti bisa saya contohkan pada ikan ini. Coba pegang nih. Nah. Ya, pada ikan ini yang kuning ini jika kita balik perutnya sudah membuncit seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat sangat jelas ya buncitnya. Dan yang kedua, jika kita pegang dia sudah lembek seperti ini ya, lembek. Dan jika kita urut biasanya dia akan sedikit mengeluarkan telur ya. Nah, tapi saya tidak mengurutnya karena takutnya ikannya stres ya. Jadi untuk melihatnya itu adalah yang pertama, jika ikan koi betina yang siap pijah itu adalah yang pertama perutnya sudah membuncit seperti ini ya. Itu tandanya sudah menggendong telur. Dan yang kedua, perut yang membuncitnya jika kita pegang itu sudah lembek ya, seperti ini lembek ya. Itu menandakan bahwa telur sudah matang ya dan siap untuk dipijah. Dan ini juga indukan betina ya yang saya miliki. Sama seperti ini jenis kumpai ya. Ini untuk yang ini jenis kumpai dan memiliki kriteria yang sama ya, buncit dan sudah melembek ya. Dan ukurannya pun juga sudah cocok untuk kita budidayakan ya. Dan untuk pejantannya kita bisa lihat dari yang kuning ini ya. Yang kuning ini, yang oranye. Yang oranye ini untuk ciri-cirinya teman-teman bisa lihat. Yang pertama, dia untuk ikan pejantan cenderung memiliki postur tubuh yang memanjang ya, seperti ini lihat, memanjang dan besar ya. Nah, ini yang cocok untuk dijadikan pejantan. Postur tubuhnya memanjang dan besar dan usianya sudah tua ya, kisaran 2 tahun ke atas. Nah, jika kita balik di sini tidak ada pembuncitan di perut. Jika kita balik di anusnya, jika kita pencet akan mengeluarkan cairan yang berwarna putih. Nah, ini untuk jantannya. Jika diperjelas, untuk kriteria ikan koi jantan itu yang cocok untuk dibudidayakan adalah ukurannya yang sudah besar dan umurnya sudah cukup dewasa ya. Dan untuk yang kedua, jika kita melakukan pengurutan pada bagian perutnya, dia akan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih ya. Untuk pejantannya. Dan di sini saya mencocokkan beberapa jenis ikan koi yang senada dan sewarna untuk melakukan pemijahan ya. Agar anakan dari ikan koi yang saya miliki ini tidak terlalu bercampur-campur warnanya ya. Jadi saya usahakan untuk ikan yang saya miliki ini dalam proses perkawinannya nanti saya menggunakan indukan ikan koi yang senada warnanya ya. Misal ini oranye, kuning ya. Tidak terlalu jauh. Namun jika nanti kita kawinkan akan menghasilkan warna yang top. Nah, mungkin setelah kita tahu cara pemilihan indukan yang siap ditelurkan atau siap dipijahkan, maka untuk tahap selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap pemijahan atau tahap pelepasan di kolam pemijahan ya. Untuk selanjutnya pada tahap pelepasan indukan ikan koi pada tempat pemijahan yang telah kita sediakan ya, yang telah kita beri kakaban dan aerasi, ada baiknya kita melepaskan ikan koi pada tempat pemijahan pada saat suhu sedang tidak terlalu panas ya. Dan cocoknya untuk melakukan tahap pelepasan ikan pada media
media pemijahan ikan koi, tempat pemijahan ikan koi adalah pada waktu sore hari. Dan pada malam harinya ikan koi akan kawin dan memijah. Ya, seperti itu. Lanjut saja, saya akan memasukkan indukan ikan koi ini pada kolam tempat pemijahan yang telah saya sediakan ya. Simak terus videonya. Kita masukkan ikannya ya. Satu, coba lihat Neng, ikannya masuk. Nah, ini yang keduanya ya. Cara mengambilnya seperti ini ya. Tahan perutnya. Dua. Lihat ini yang kedua ikan. Kita masukkan juga. Ini betina tangguhnya. Kita masukkan juga. Betina tangguh. Nah, ini betinanya. Kita masukkan. Ini pejantan tangguhnya. Agak sedikit berontak. Terus cepat ini. Hup. Ini pejantan tangguhnya kita masukkan juga. Dan ini pejantan tambahannya ya. Kecil namun warnanya bagus, kita masukkan juga. Tutup matanya dan angkat perutnya seperti ini ya cara menangkapnya. Nah, masukkan. Nah. Setelah proses pemindahan indukan ikan koi yang telah kita pilih dan kita masukkan ke dalam kolam pemijahan ya. Ikan koi pada awalnya akan melakukan adaptasi terhadap lingkungan barunya ya. Dan ketika selang waktu beberapa jam dan ikan sudah merasa cocok dengan habitatnya, ikan koi akan mulai saling berkejaran satu sama lain, dan itu menandakan prosesi perkawinan dari ikan koi. Jadi prosesi perkawinan ikan koi itu akan saling berkejar-kejaran ya, satu sama lain antara ikan koi dan ikan koi lainnya. Dan biasanya pada malam harinya proses pemijahan ikan koi berada pada puncaknya ya. Jadi hampir selesai ya. Dan di pagi harinya ikan koi sudah mulai menyimpan telurnya pada media benang rapia ini ya, kakaban dari benang rapia ini, tali rapia ini ya. Nah, mungkin seperti itu dulu. Dan nanti kita bisa lihat bagaimana prosesi perkawinan dari ikan koi yang sedang kita pijahkan. Namun teman-teman bisa lihat juga ikan koi sudah mulai adaptasi dan sudah terlihat ikan saling berkejaran antara jantan dan betinanya ya. Dan satu lagi yang perlu saya tambahkan, untuk penggunaan jantan dan betina yang saya miliki di sini ya pada kolam koi pemijahan ini, saya menggunakan komposisi 2 ekor betina ikan koi dan 3 ekor pejantan ikan koi, tentunya yang sudah kita pilih. Dan kita harus lebih memperbanyak jumlah pejantan daripada betina supaya pada proses pemijahan telur dapat terbuahi secara maksimal oleh pejantan ya, pejantan ikan koi. Ya. Ikan sudah mulai saling berkejaran dan mungkin nanti malam hari bisa lebih agresif lagi untuk menghasilkan anakan-anakan dari ikan koi yang saya miliki ini ya. Ini adalah proses pemijahan ikan koi, di mana proses pemijahan atau perkawinan akan terjadi pada saat mulai terbenam matahari sampai terbitnya matahari. Kisaran waktu 6 jam sampai 12 jam lama proses perkawinan. Perkawinan ikan atau proses bertelurnya ikan dapat dilihat dari ciri-ciri ikan yang saling berdempetan tubuh dan saling kejar-mengejar, serta tingkah laku ikan yang senang berada dekat sarang atau media kakaban.
penyimpan telur ikan. Dan puncak dari proses perkawinan atau pemijahan ini dapat dilihat dari air kolam yang berbusa serta banyaknya telur ikan yang menempel pada kakaban. Ini adalah proses pemijahan atau perkawinan ikan koi yang masih berlangsung di pagi hari. Dan teman-teman silahkan untuk menikmati prosesnya. Ini teman-teman untuk hasil pemijahan yang telah kita lakukan. Sudah nampak terlihat banyak buih dan telur yang mengapung dan menempel di bagian tempat sarang ikan koi atau media penempelan telur. Nah, ini contohnya ya, telurnya kecil-kecil berwarna hijau dan banyak ya. Nah, setelah langkah ini dilihat ikan sudah tidak melakukan lagi perkawinan dan dilihat gerak-gerik ikan sudah mulai tenang, teman-teman bisa kembali mengambil indukan yang berada di kolam atau mengambil atau memindahkan telur yang ada di sarang. Ini untuk dipindahkan ke kolam penetasan. Namun pada kali ini saya memilih untuk memindahkan indukan ikan koi ke tempat semula. Mungkin seperti ini untuk video tutorial cara pemijahan ikan koi. Semoga video ini bermanfaat. Nah, ini untuk contoh telur yang dihasilkan oleh ikan koi saya. Kecil dan banyak ya. Ini untuk telurnya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ya. Seperti itu. Ini telur yang mengapung. Ini telur yang menempel. Nah, banyak ya. Dan setelah pemijahan selesai, lalu ikan kita telah obati ya, ikan bisa kembali ke habitatnya atau ke kolam pemeliharaan kembali. Dan untuk tahap selanjutnya kita melakukan perawatan telur ya, dan perawatan indukan kembali. Nah, ini untuk ikannya, dan ini akan segera saya kembalikan ke kolam